Oke. Jadi kalau perjalanan karir mungkin mulai dari SMP kali Mbak ya. SMP. Karena waktu itu orang tua saya nanya, Fer nanti kamu kalau udah besar menjadi apa? Pada saat umur saya SMP mungkin 12 tahun, 13 tahun, itu saya pernah kepikiran bahwa saya ini suka service, saya suka melayani orang, jadi kelihatannya kerja yang pas buat saya adalah di hospitality. Zaman dulu tuh mungkin nggak sekarang hospitality, cuman saya pikir saya suka orang yang kerja di hotel, yang pekerjaannya rapi, orangnya teratur, jam kerjanya disiplin. Jadi saya pikir ini kerjaan yang cocok kayaknya buat saya nanti di masa depan. Jadi sejak SMP itu saya udah merasa bahwa dunia service tuh saya kira akan jadi suatu yang menarik buat membantu perkembangan karir saya. Dan saat itu saya memutuskan bahwa kedepannya saya ingin sekolah di hospitality, terutama di dunia pariwisata. Itu. Jadi itu awalnya. Kemudian pada saat saya lulus sekolah SMA, kebetulan saya sekolahnya kejuruan, ada pilihan waktu itu, apakah melanjutkan kuliah, apakah ambil kuliah ekonomi, ataukah bekerja. Karena ada kesempatan buat kami yang bersekolah di dunia hospitality, sekolah hospitality, terutama sekolah kejuruan, ini punya kesempatan untuk bekerja lebih cepat dibandingkan sekolah lainnya. Jadinya waktu itu saya ambil keputusan untuk bekerja dulu. Bekerja pada umur 16 tahun, saya diterima di Hotel Le Méridien Jakarta pada tahun 95 kurang lebih. Setelah itu saya coba-coba nih, bisa nggak kerja? KTP belum punya, ijazah belum punya, bisa nggak nih bekerja kira-kira gitu ya. Sementara juga akhirnya diterima masuk bekerja pasti di tempat yang saya sukai, di service, di restoran. Pada saat itu saya kira antara trial and error, mau lanjut juga boleh, nggak dilanjutkan pekerjaan pun saya bisa mengundurkan diri dari pekerjaan dan bisa kuliah. Tapi ternyata pekerjaan ini jadi menarik. Saya juga sempat mendapatkan beberapa prestasi pada saat masuk ke Hotel Le Méridien. Saya juga waktu itu terpilih jadi karyawan terbaik dan punya kesempatan untuk diberikan beasiswa untuk kuliah. Jadi kebetulan aspirasi saya terpenuhi nih, kuliah terpenuhi, pekerjaan terpenuhi, dan yang paling mudah adalah saat itu Le Méridien sangat fleksibel. Saya boleh bekerja sambil kuliah. Cuman jadinya non-stop dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi kerja kuliah. Jadi itu dunia yang saya geluti karena mencintai, jadi saya kira semua dijalankan dengan sangat menyenangkan dan sangat happy. Jadi itu awal karir saya kerja di service hampir kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Di tahun kelima saya putuskan untuk minta ke manajemen bahwa saya ingin pindah bagian karena saya tertarik dulu di operation saja, tapi saya ingin mencoba sales dan operation. Jadi biar lebih pintar maksudnya Mbak. Jadi sales dan operation, manajemen menyetujui. Setelah saya masih dalam kondisi kuliah, akhirnya saya pindah ke bagian sales, dipromosi jabatannya, sehingga saat itu kebetulan ada hotel lain yang meminang saya juga. Akhirnya saya pindah ke Hotel Grand Melia. Jadi naik jabatan di Hotel Grand Melia jadi sales manager waktu itu. Saya bertahan hampir 5 tahun. Setelah itu saya melanjutkan kembali ke posisi yang lebih tinggi dalam arti sisi manajemen, karena sebelumnya di Le Méridien operasional, di Grand Melia juga operasional, masuk ke middle level management, sehingga saya punya kesempatan belajar lebih banyak lagi. Jadi saya waktu itu pindah ke Hotel Ritz-Carlton Pacific Place. Ritz-Carlton Pacific Place itu banyak mengajarkan saya dunia industri yang sesungguhnya, karena juga secara brand dia sangat luar biasa, under merit internasional akhir-akhir ini. Di sana saya mulai masuk ke jajaran middle level management dan juga masuk executive level management. Jadi 10 tahun pembekalan yang luar biasa dari Ritz-Carlton Pacific Place. Berbagai departemen, berbagai pekerjaan saya geluti, dari mulai operasional, finance, security, juga housekeeping, karena di Ritz-Carlton orang bebas belajar apapun, punya kesempatan, mampu, mau, dan mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya. Setelah 10 tahun saya bekerja di Ritz-Carlton, saya punya kesempatan lagi bekerja untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya bergabung dengan Jaya Expo, Jakarta Convention Center. Waktu itu mereka punya proyek baru, proyek yang nilainya saya kira cukup fantastis, 1,2 triliun, membangun gedung teater dan juga gedung convention center yang baru. Kami membantu setup dari awal sistem maupun pre-opening team. Setelah itu saya diminta untuk membantu satu perusahaan catering di Jakarta. Kebetulan
lokasinya hampir 5 menit dari rumah saya. Ini pilihan yang sulit ditolak. Saya bergabung membantu, kebetulan saya kenal ownernya sudah hampir 10 tahun lalu, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama. Dan saya berkesempatan untuk mendevelop bisnis dari mulai Jakarta, Bali, dan juga kota-kota lain. Jadi ini perjalanan karir saya, sehingga cukup lama di hospitality, dari mulai operation, dari mulai middle level management sampai executive level management, sehingga pengalaman-pengalaman yang itu yang saya kira sangat berharga yang saya jalani sendiri, sehingga membawa saya ke Tribrata. Saya gabung di Tribrata di 2018 bulan Agustus, dan sekarang sudah hampir masuki tahun ke-2 di Tribrata. Challenge kali ya. Challenge itu ya, kalau pekerjaan itu kan, kalau kita bicara comfort zone deh. Kalau saya mungkin selama 20 tahun lebih bekerja tuh tidak pernah mengalami comfort zone, karena setiap tahun pasti ada challenge baru dari manajemen untuk improve, baik dari sisi operasional maupun revenue. Tapi yang pada saat saya mendengar Tribrata, brand lokal, ini challenge tersendiri nih. Sementara pada saat saya melihat kompetitor di luar sana, hampir di seluruh kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, saya kira semua gedung hampir sama, dikelola secara konvensional walaupun profesional, tapi lebih kepada catering dari luar, service tidak diperhatikan, produknya bisa up and down, konsistensinya kurang maksimal gitu ya. Jadi saya pikir kenapa nggak kita coba bangun tempat seperti Tribrata, kita buat ini levelnya bintang 5, sehingga image gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung pernikahan di Jakarta atau di Indonesia kesannya ada di level kedua setelah hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5. Ini Tribrata bisa jadi salah satu option untuk tamu-tamu melihat bahwa ternyata ada gedung juga di Indonesia atau di Jakarta yang memiliki fasilitas dan juga service serta produk yang sama dengan hotel bintang 5. Jadi itu yang melatar belakangi kami untuk bergabung dengan Tribrata. Satu challenge itu sendiri tidak mudah, karena pada saat kita mendeklarasikan kita sebagai bintang 5, otomatis challenge-nya besar sekali, dari mulai sumber daya manusianya, produk itu sendiri, dan kualitasnya. Ada tiga target yang kita kejar. Pertama adalah pasti image dari tempat ini sendiri, nomor 1. Nomor 2 adalah pasti membangun satu venue yang lokasinya berdekatan dengan kompetitor yang sudah sangat lama berada di daerah ini, sehingga ini jadi challenge tersendiri. Yang ketiga adalah pastinya revenue. Kami berhasil dengan maksimal bahwa tempat ini menjadi salah satu brand yang cukup terkenal di Jakarta. Dari segi competitiveness, kita sendiri mampu bersaing dengan hotel-hotel bintang 5, tidak hanya di daerah Dharma Wangsa tapi juga di daerah selatan maupun daerah Jakarta. Karena seringkali kami berhadapan dengan tamu-tamu ini yang kondisinya mereka juga sudah booking di tempat lain dan notabene hotel bintang 5, sehingga kita berikan service, produk, tawarkan berbagai macam kelebihan kami, dan mereka mampu memutuskan bahwa tempat ini menjadi pilihan untuk mereka bikin event-event khusus mereka. Yang terakhir adalah revenue kita ini dari mulai buka ini saya kira perkembangannya sangat signifikan. Kalau saya boleh membanggakan diri, kami boleh membanggakan diri, kami ini tidak kalah dengan hotel-hotel yang sudah buka hampir 10 dan 15 tahun dari si revenue. Ada beberapa klasifikasi tempat yang memang tidak bisa dijadikan kompetitor, seperti tempat yang memiliki gedung yang besar sekali, dan juga tempat yang memiliki atau hotel yang memiliki kamar jauh lebih banyak dibandingkan dengan lokasi kita, sehingga dari si revenue kami sangat bangga bahwa kami sudah bisa hadir dan memberikan rasa kompetisi yang positif terhadap kompetitor kami, terutama hotel-hotel bintang 5 yang sudah berumur 10 sampai 15 tahun. Jadi itu yang kami achieve beberapa waktu ini, 2 tahun ini kurang lebih. Saya kira kami sepakat bahwa 3 hal yang utama yang harus kami siapkan dalam menghadapi kompetisi yang sangat ketat di Jakarta. Pertama adalah pasti produk. Produk kami itu ada 2, yaitu ada produk F&B maupun service. Yang ketiga pasti adalah experience buat customer itu sendiri. Jadi 3 hal ini yang kami lihat sangat penting untuk kami bawa ke tengah-tengah
masyarakat maupun market di Jakarta atau Jakarta Selatan pada khususnya. Banyak tamu yang datang ke tempat kami ini merasakan kami ini bahkan lebih dari bintang 5. Ini yang kami, itu kebanggaan kami, karena kalau banyak tamu yang merasa tidak expect bahwa Tribrata akan deliver produk dan service yang extraordinary. Banyak tamu melihat bahwa ini gedung bagus, tapi at the end it's only a function hall, yang mereka akan awalnya skeptis bahwa ya makanannya pasti biasa-biasa saja, service biasa saja gitu ya, produk biasa, tapi ternyata setelah mereka merasakan service pelayanan di tempat kami Tribrata, mereka mulai merasakan bedanya dan mereka mulai declare bahwa ini adalah salah satu tempat yang eksklusif untuk menyelenggarakan event-event sosial maupun event-event korporasi. Dan strategi kami saya kira cukup berhasil, karena hampir seluruh brand-brand internasional dan brand-brand yang kita kenal sangat eksklusif ini hampir pernah menyelenggarakan event di tempat kami, dari mulai otomotif, telecommunication, banking. Jadi saya kira ini salah satu juga achievement yang luar biasa. Respon masyarakat sangat positif karena mereka melihat Tribrata ini menjadi salah satu venue yang sangat menarik untuk menyelenggarakan event-event corporate maupun sosial event. Pada tahun 2008-2019 juga kami menambahkan fasilitas tambahan buat gedung ini, yaitu ada lounge, Alice Lounge, di mana tempat kita berada sekarang. Kedua juga kami juga memberikan satu servis tambahan kepada customer, karena banyak customer kami yang merasa makanannya cukup spesial, servisnya cukup eksklusif, dan mereka meminta mungkin nggak kalau makanannya dibawa ke rumah kami. Jadi sehingga di tahun 2019 di bulan Oktober kami sepakat untuk launching produk baru kami, yaitu Tribrata Catering Service. Dan sampai hari ini salah satu bisnis yang sangat menjanjikan buat kami, karena mengingat juga permintaan tamu yang makin tinggi terhadap akomodasi. Kami pun lagi membangun ini hotel di belakang gedung kami. Hotel ini rencananya akan kami buka di tahun ini. Mudah-mudahan kondisinya makin baik sehingga kami bisa sesuaikan dengan rencana awal kami. Sudah banyak customer juga yang meminta kami untuk segera membuka hotel, karena banyak sekali klien-klien kami juga yang sudah menunggu bahwa penyelenggaraan event akan sangat baik apabila disupport oleh akomodasi, dan ini yang kami coba antisipasi. Target kami adalah bahwa kami nggak pingin tamu memilih bintang 4 atau bintang 5-nya, tapi pada saat mereka masuk ke hotel kami akan mention bahwa tamu akan merasakan hotel ini adalah bintang 5. Jadi kami akan memberikan berbagai macam konsep yang membuat tamu nyaman dan merasakan bahwa inilah hotel bintang 5 sesungguhnya yang harusnya ada di Jakarta. Kalau seperti itu. Jadi mudah-mudahan hotel kami ini akan segera buka, 111 kamar. Kita juga punya konsep F&B juga cukup unik. Jadi selain hotel kita juga punya konsep F&B lainnya yang akan kita coba bawa, sehingga di area selatan ini yang sekarang developmentnya makin baik. Kalau mungkin teman-teman lihat sekarang ini di daerah Dharma Wangsa maupun daerah Kemang, pertumbuhannya sudah sangat pesat sekali untuk F&B dan sudah mulai maju ke daerah Dharma Wangsa. Nah inilah kita ambil kesempatannya bahwa kami yakin area ini akan jadi salah satu tempat yang sangat menarik untuk melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan bisnis lainnya. Kalau kita bicara hotel lagi dari segi interiornya, apakah akan dibuat sama dengan Tribrata seperti ini? Ini juga terima kasih pertanyaannya, karena ini sangat penting juga. Sempat jadi pikiran kita adalah tempatnya bagus, hotelnya bagus, dibuatkan konsepnya sama, orang pasti suka. Yeah. Kita coba berpikir terbalik sekarang. Oh gitu. Karena kita seringkali mengalami di industri ini banyak tamu-tamu hotel yang memiliki ruang pertemuan. Pada saat selesai acara meeting, banyak tamu-tamu akhirnya keluar cari makan, cari tempat nongkrong gitu ya. Karena mereka merasakan bahwa dari ballroom ke hotel sama, pusingnya sama, habis meeting budget, meeting revenue, akhirnya mereka berpikir untuk cari tempat hiburan di tempat lain. Nah kami berpikir bahwa gimana kalau kita rubah konsepnya sejauh mungkin, sehingga pada saat tamu selesai menyelenggarakan event apapun di ballroom, mereka bisa merasa relief pada saat mereka masuk ke hotel. Hotel ini juga kita buatkan konsepnya senyaman mungkin, sehingga tamu akan feel dari venue meeting pindah ke hotel, mereka merasakan suasana yang berbeda, suasana yang lebih nyaman, suasana yang benar-benar terlepas dari
kepusingan mereka pada saat mereka ikut seminar, meeting maupun kegiatan lainnya. Itu yang kita coba siapkan. Oke, jadi gini, kita coba mengambil konsep tradisional modern, karena juga kami ingin sekali mengangkat tema Indonesia, cuma tidak terlalu Indonesia karena sudah banyak yang punya juga. Kami juga tidak mau mengangkat modern karena terlalu modern juga nanti ciri khas Indonesianya akan hilang. Jadi kami coba siapkan satu konsep yang benar-benar kombinasi antara modern dan juga tradisional Indonesia. Hotel kami sendiri nanti punya nama yang cukup unik, yaitu Hotel Sutasoma. Ini salah satu nama yang kita cukup pikirkan matang-matang, filosofi seperti apa, konsep seperti apa, dan ini kita coba bangun brand ini, dan dengan kita coba telaah satu persatu akan seperti apa nanti kamarnya, akan seperti apa lobbynya, akan seperti apa pernak-pernik, akan seperti apa logonya, logo sendiri nanti itu mempresentasikan apa, itu semuanya kita coba pikirkan dalam-dalam sehingga brand ini nantinya akan benar-benar jadi salah satu brand lokal yang memiliki identity ataupun Indonesia, budaya Indonesia. Yang pasti setiap kita melakukan sesuatu pasti harus ada tujuannya, itu yang utama, tujuan. Pada saat kita sudah punya tujuan, saya kira langkah kita akan sudah bisa berjalan di track yang mesti kita jalankan, gitu ya. Yang kedua adalah pasti support dari seluruh tim. Saya merasa bahwa kalau kita sudah diberi kesempatan, kita harus memberikan kontribusi terbaik, sehingga kita perlu mendapat support dari semua orang, baik dari rekan kerja, dari atasan kita, dari pemilik bisnis itu sendiri. Ini yang selalu saya pegang teguh dari dulu sampai sekarang. Yang berikutnya adalah pasti respect, karena saya yakin bahwa di dunia hospitality yang kami perlukan adalah rasa saling hormat menghormati antara teman, antara customer, dan ini saya kira basic service yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang berikutnya adalah kita harus suka melayani orang, Pak. Karena kalau kita tidak suka melayani orang, saya kira kita salah pekerjaan. Itu saya yakin dari awal sekali. Jadi kalau saya tidak suka service, forget it. We're not supposed to be in this business. Jadi seringkali saya bilang ke teman-teman saya atau ke tim saya, kalau Anda tidak suka melayani orang, keluar dari sekarang karena you are in the wrong business. Jadi itu yang selalu saya pegang teguh juga. Integrity juga penting sekali. Ini adalah modal utama kita. Catatan mengenai integrity bahwa integrity tidak bisa dimiliki oleh satu orang, saya kira harus dimiliki oleh seluruh orang, seluruh tim juga. Jadi terutama pimpinan yang paling memegang peran penting. Banyak sekali industri di Jakarta yang akhirnya tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan ataupun maksimal karena integrity ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, sehingga antar pimpinan, bawahan, dan karyawan ini tidak memiliki rasa integrity yang baik, sehingga menciptakan kondisi yang tidak kondusif di tempat kerja. Nah, ini penting sekali buat kami, buat saya secara pribadi. Yang terakhir adalah saya selalu mencari, meminta, dan juga mengambil kesempatan yang ada. Karena kalau kita menunggu kesempatan, saya kira akan sulit buat kita untuk berkembang. Tapi tugas saya adalah harus mencari kesempatan. Either itu pengetahuan, ataupun promosi jabatan, ataupun peningkatan karir. Saya kira ini hal penting bahwa kita harus mencari. Kedua adalah meminta. Dan ketiga adalah harus mengambil kesempatan itu sendiri. Karena banyak sekali orang yang cuma mencari tapi akhirnya takut tidak mengambil kesempatan tersebut. Banyak juga orang mencari tapi nggak dapat, tapi karena nggak minta. Di dunia di banyak perusahaan-perusahaan internasional, mereka akan sangat appreciate kepada orang-orang yang meminta tanggung jawab ataupun higher responsibility. Karena hal ini juga penting, karena kadang-kadang banyak pimpinan perusahaan yang tidak aware dengan kualitas maupun kapabilitas dari masing-masing timnya, sehingga tugas saya penting sekali untuk menyampaikan kepada mereka bahwa saya ingin jabatan ini, saya ingin pekerjaan ini karena saya mampu.
Nah ini juga harus kita lakukan. Yang ketiga adalah pasti ambil kesempatan tersebut, karena orang banyak bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Saya kira itu hal yang penting. Itu penting sekali karena apabila kesempatan ada, pasti kita harus mengukur diri sendiri. Jangan berpikir 2 kali, ambil kesempatan tersebut, karena kesempatan tersebut akan lead kita kepada kesempatan lainnya. Jadi itu modal utama yang penting saya kira harus kita miliki, terutama saya pribadi selama 20 tahun bekerja, prinsip ini sangat membantu perkembangan karir saya.